Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, salawat salam kepada Rasulullah kepada sifat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kami seluruh jemaah masjid yang kami hormati serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian bekanan kita Ahad pagi pada subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama sekali tentunya bersyukur kita atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak tentunya yang kita harapkan adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang menyempurnakan masalah dalam solat, yaitu masalah istikhlaf. Masalah istikhlaf. Istikhlaf ini adalah kondisi imam yang keluar dari solat. Berarti kondisional sifatnya. Imam keluar dari solatnya atau imam keluar dari khutbahnya. Imam keluar dari solat atau dia keluar dari khutbah. Khutbah apa? Bisa khutbah Jumat, bisa khutbah Idul Fitri, ya, bisa khutbah Idul Adha. Ini keluar dia dengan sebab sesuatu, nanti dijelaskan, ya. Maka masuklah yang menggantikannya. Yang menggantikannya ini namanya istikhlaf, khalifah. Namanya khalifah. Kondisi seperti ini namanya istikhlaf. Kalau dia di dalam sholat, siapa yang menggantikannya? Ya di belakang dia ini satu. Kalau dia khutbah, imam sedang berkhutbah, karena dalam hadis itu, ya, walaupun tidak menjadi mesti syarat satu paket, ya, imam dan khutbah atau khatib. Dalam hadis itu kan disebutkan idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata-kata kepada Tuhan, kepada temanmu, ya, dengan perkataan diam, sedangkan wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang berkhutbah. Ada yang memahami ini wajib satu paket, imam dan khutbah itu ya satu orangnya. Itulah yang mungkin banyak, ya, di masjid seperti itu. Kemudian ada juga yang melihat kondisi
banyak khatib itu banyak khatib itu yang kadang bacaan Fatihahnya bagus dia dalam segi pidato, tapi bermasalah dalam bacaan sholatnya. Kadang khatib itu menetapkan imamnya ini. Nah, khatibnya terserah, sudah ditentukan, gitu ya. Nah, ini juga tidak ada masalah, gitu ya. Karena memandang kemaslahatan sholat itu. Nah, kan lebih memandang kemaslahatan sholat. Khutbah oke, sah. Cuman dalam sholat ini kan harus dijaga kemaslahatannya, ya, keabsahannya gitu. Maka ada yang membedakan. Oke, baik. Jadi yang menggantikan itu fayajuzu ayastakhlifa rajulan, maka boleh mengistikhlaf atau menggantikan posisi imam tadi seseorang atau laki-laki yutimmu salatahu, menyempurnakan salatnya, wa yusamma khalifah, dan yang menggantikan itu namanya khalifah. Kemudian istikhlaf ini bisa terjadi dua kondisi. Taratan yakunu fil jum'ah, sekali bisa terjadi pada Jumat. Pada Jumat. Kalau pada Jumat itu bisa pada khutbah, bisa pada sholatnya. Wa taratan yakunu fi ghairiha, dan sekali bisa terjadi fi ghairiha, pada selain Jumat. Jumat yang penting, manapun penting. Dalam sholat wajib pun penting juga untuk diketahui. Istikhlaf yang pertama, istikhlaf dalam Jumat. Dalam Jumat. Maka mengistikhlaf pada khutbah atau di antara khutbah dan sholat. Di antara khutbah dan sholat. Berarti ini udah selesai khutbah kedua mungkin ya. Atau sedang materinya belum selesai khutbah keduanya mungkin. Ya, kalau pada khutbah ya bisa jadi dari sedang menyampaikan materi khutbah, ya dia mungkin terpaksa harus keluar dari khutbah itu. Misalnya dia batal wudhunya. Berkhutbah ini mesti berwudhu karena dia menempati 2 rakaat sholat. Ya, menempati 2 rakaat sholat posisi dia. Maka dia harus berwudhu. Pakaiannya harus suci. Ya, dia harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Pakaiannya harus bersih dari najis. Ya, pakaiannya harus bersih dari najis. Kemudian tempat dia berdiri itu pun harus bersih dari najis. Nah, itu deh. Tempat dia berdiri nih yang kadang banyak masalah. Kadang banyak kali tek cicak atau tek tikus sekarang itu. Ya, di masjid-masjid yang kadang ada. Ya, yang kurang terurus mungkin ya. Itu harus diperhatikan. Makanya banyak kalau di masjid raya itu habis khutbah itu ditutup itu kan. Nah, ditutup dia, dipalang pakai kayu. Supaya nggak sembarangan bisa naik situ. Ya. Misalnya kayak di Masjid Al-Masun misalnya. Ya, kita nggak tahu kan yang masuk tuh kadang tak sedang haid, ini jadi masalah. Kalau orang kafir masuk masjid ya banyak ulama membolehkannya. Apalagi kalau dia mengambil dengan begitu tersentuh hatinya ingin masuk Islam misalnya. Ya, cuman yang perempuan kadang masalah. Ya, entah haid dia masuk pula dia. Nah, ini jadi masalah juga. Ya. Nih, apalagi masuk ke tempat mimbar itu. Ini harus jaga. Kalau di masjid-masjid, sebagian masjid, misalnya kayak di Al-Azhar itu kadang ada pintunya. Dia tinggi kayak ada pintu, ditutup pintunya itu kalau udah selesai. Nah, itu dia. Supaya terjaga, ya. Bukan karena ini keramat segala macam, bukan. Bukan karena tempat khutbah nih keramat ya. Ya. Kemudian ya syarat apakah dia menggantikan dalam khutbah atau di akhir khutbah mau sholat, itu syaratnya sama, yaitu khalifah itu
dia mesti mendengarkan rukun khutbah. Dia mesti telah mendengar rukun-rukun khutbah yang disampaikan. Rukunnya saja, materi itu tak wajibnya. Materi itu misalnya, walaupun dia si khotib hanya bilang, ya jamaah yang berhadir, ya jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari kita ingat akhirat dan beramal soleh. Sekian khutbah yang singkat ini, udah sah itu, cukup itu dah. Nah, cuman mungkin BKM tak mau manggil lagi lah. Nah, turun surat cintanya ya kan. Mohon maaf Ustadz, mungkin tak bisa kita lanjutkan. Syaratnya itu ya, kalau dia misalnya di posisi, lihat di posisinya mana. Kalau khatib itu keluar dari khutbahnya di posisi setelah selesai khutbah yang pertama, dia sudah mengucapkan khutbah rukun-rukun khutbah yang pertama, ya. Cuman masuk materinya dia batal mungkin wudhunya yang mengharuskan atau sebab-sebab syarat yang mengharuskan dia keluar dari mimbar ini, ya, atau dari podium kita katakan, maka ya tak usah dilanjutkan isi khutbah itu. Cukup yang tadi itu aja yang pendek itu. Mari kita bertaubat, perbanyak amal soleh. Dan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu pun tak wajib juga itu. Itu pun tak wajib. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Duduk dia. Itu di situ sunnah membaca qul huwallah, ya, suratul Ikhlas. Naik dia lagi, baca aja khutbah yang kedua seperti biasa. Udah selesai. Nah, itulah cara menggantikan. Kalau di posisi misalnya Ustaz, misalnya udah selesai materi, barakallahu, dia itu dulu batal misalnya dia harus keluar dari situ. Ya di khutbah kedua aja lanjutkan. Rukun-rukun khutbah kedua. Ya, pujian, sholawat, syahadatain itu nggak wajib itu, sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Tapi kan mudah ya, sebutkan aja lah, ya kan? Nah, kemudian apa tadi? Pujian, syahadat itu sunnah, kemudian sholawat, ya, wasiat taqwa, ayat. Khutbah kedua terakhir doa. Doa Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat. Udah cukup itu. Udah cukup itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah cukup itu. Fil akhirati hasanah wa qina. Itu pun Rabbana atina fid dunya hasanah itu pun tak. Itu bukan menjadi doa yang wajib dalam khutbah ya. Doa untuk kaum muslimin dan muslimat itu. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat. Ibadallah innallaha ya'muru, itu pun tak wajib. Ya. Kemudian tengok posisi di mana. Kalau di khutbah yang pertama udah selesai, syaratnya tetap sama. Si khalifah mendengarkan rukun sebelum. Berarti khalifah ini cepat datang lah berarti. Ya. Dia mungkin sebelum di azan kedua datanglah dia berarti. Itu paling tidak ya, paling tidak. Karena syaratnya itu dia mendengar rukun-rukun sebelumnya. Baik, ya. Kemudian istikhlaf dalam sholat Jumat pula. Ini penting. Istikhlaf dalam sholat Jumat. Ini mungkin pakai contoh lah nanti nih Pak Imam. Mudah-mudahan ya. Atau nanti Pak Haji Indra nanti yang nanti. Ya, istikhlaf dalam sholat Jumat. Yang pertama, keluar imam. Imam keluar. Artinya dia sudah bertakbir, Allahu Akbar. Ya, kalau belum bertakbir dia lebih mudah. Saya keluar. Saya mau kamar mandi Pak Imam. Udah lebih bagus, masuk aja. Oke. Tapi dia masalahnya sudah bertakbir si imam nih, Allahu Akbar. Dia baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Yang di belakang dia belum juga bertakbir lama. Lama dia bertakbir, banyak bacaannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ya kan? Belum bertakbir, gitu masuk ya karena dia belum bertakbir, imam pun kondisinya keluar dari sholat. Dia si khalifah belum
bertakbir lagi. Artinya dia belum ikut imam. Dia belum ikut imam. Nah, imam sudah keluar. Karena lama kali dia bertakbir kan, ini kan banyak orang ini berarti. Ini kan banyak. Yang lain sudah bertakbir semua, Allahu Akbar. Dia aja yang belum. Baca qul al-falaq, an-nas, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Bacanya pula lagi ayat kursi misalnya. Nah, imam pun batallah wudu'nya. Imam pun batal wudu'nya. Dia tak bisa menggantikan itu. Dia tak bisa menggantikan imam itu. Di belakang, walaupun dia di belakang. Nah, tak bisa dia menggantikannya. Karena dia sendiri pun belum iktidak, belum mengikut imam itu. Belum ikut berjamaah. Ya, belum ikut imam tadi berjamaah. Ya, belum ikut si khalifah tadi berjamaah. Nah, dia tak bisa menggantikan. Terpaksa yang kanan lah. Terpaksa yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Ya. Nah, itu ya. Karena ya syaratnya berarti iktidak, dia harus ikut dulu. Kalau tak ikut nggak bisa dia langsung menggantikan. Macam mana dia menggantikan orang yang sudah bertakbiratul ihram, dia sendiri belum? Kan nggak bisa seperti itu. Ya, orang sudah sholat, dia aja belum sholat. Dia pula mau menggantikan imam tadi. Nah, ya. Itu yamtani'ul istikhlab mutlaqan. Mutlak dia tak bisa mengistikhlab imam itu. Masuklah yang depannya. Ya, masuklah yang sebelah sininya pula, yang sebelah kanan. Ustaz, masih lebar ya kan? Kalau kondisi ini menjadi kita ini masih lebar, masih bisa dia maju. Nah, kalau sajadah tuh misalnya tak perlu digeser-geser, karena ambalnya pun ya kita yakin sudah suci. Nah, itu ya. Itu kan sebagai ihtiram tempat imam, ya, ihtiram tempat imam. Kalau tempatnya kecil Ustaz, mihrabnya kecil misalnya. Ya, mihrabnya kecil. Kalau misalnya maju, misalnya segini aja tempat mihrabnya. Lingkarannya kecil saja. Kalau misalnya majulah yang kanannya atau yang kirinya, sulit untuk sujud misalnya. Kebentur dengan dinding. Nah, itu macam mana kondisinya? Kalau saya sarankan mundur satu saf lah. Kayak seperti masjid apa itu yang mundur satu saf tuh. Padahal mihrabnya besar. Oh, masjid ini, Masjid Darussalam, masjid apa namanya itu besar, Taqarrub. Nah, itu imamnya mundur satu, di sini imamnya itu. Jadi kalau istikhlab dia mudah kan, masukkan aja. Nah, itu dia. Nah, itu ya. Nah, ini. Ya, mana tahu nanti ya, itu lebar juga mihrabnya. Kalau yang kecil mihrabnya atau yang tak ada mihrabnya, mundurkan saja satu saf. Mana tahu nanti imamnya batal, dia mudah mengistikhlab. Siapa aja mudah berarti kan, mau yang sebelah sana. Nah, yang penting dia itu sudah mengikut imam dulu. Tapi kalau Jumat Ustaz, sayanglah Ustaz. Saf ini, yang depan ini. Ya. Itu kalau gitu siapkan saja. Imam ya, imam cadangan ya. Apa namanya? Orang-orang yang berilmu, tokoh-tokoh agama. Baik, kalau imam sudah Allahu Akbar, sedangkan si khalifah belum mengikut imam, ya, belum takbiratul ihram artinya, lalu kemudian kondisinya imamnya batal, ya, dia keluar dari sholat itu, maka si khalifah yang di belakang ini dia tak bisa menggantikan, yang menggantikan tentu yang sudah ikut takbiratul ihram, sebelah kanannya atau sebelah kiri. Nah, itu kondisi pertama. Kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua. Kondisi kedua. Ayyakuna ba'da iqtidaihi, terjadi setelah si khalifah sudah mengikut iqtida, sudah mengikut imam. Arti mengikut itu maksudnya dia sudah bertakbiratul ihram. Cuman batalnya imam ini fi qiyamir rakaatil ula. Imam batal sholatnya pada berdiri rakaat pertama. Tentu kita sudah membayangkan itu. Berdiri pada rakaat pertama. Satu. Batal imam di rakaat pertama. Berdiri rakaat pertama. Satu.
atau pada rukuknya, rukuk rakaat pertama. Nah, gitu maksudnya. Atau pada rukuknya, rukuk pada rakaat pertama, batal imam. Ingat konsepnya. Kalau rukuk, kalau bisa dapat rukuk bersama imam kan berarti mendapat satu rakaat itu. Nah, itu tetap menjadi patokan nanti nih. Oke? Imam batal pada rakaat pertama kondisinya saat berdiri. Atau yang kedua kondisinya di saat ruku. Tapi tetap si khalifah sudah bertakbiratul ihram. Maka bagaimana nih? Fayasihul istikhlaf. Sah istikhlaf dalam keadaan seperti itu. Sah istikhlafnya artinya apa? Wa tahsulu lahul jum'ah. Jumatnya selamat, hasil sah, walil qaumil musallin, dan orang-orang yang hadir pun sah juga sholatnya mengikut dia. Nah, gimana kondisinya? Siapa Indra? Ayo. Jadi nilai panjang dia. Sinilah misalnya ya, ini mihrab. Sini saling main. Sana pun boleh. Ya. Nah, yang pertama tadi si imam dia sudah bertakbiratul ihram. Sudah, Pak Imam takbiratul, kondisi sedang bertakbiratul ihram. Oke. Dia belum lagi. Dia masih itu tadi baca ayat-ayat lah. Ya, karena mungkin bagi dia susah untuk untuk bertakbiratul ihram, masukkan niat, karena kan kebiasaan itu. Kadang kebiasaan dari kecil tuh kadang berpengaruh juga dalam sholat. Ada kebiasaan Pak Haji dekat rumah saya. Kalau dia jadi makmum, ikut imam dia. Dari awal sampai akhir itu aja. Tiba satu saat imamnya meninggal. Dialah jadi imam. Dia orang termasuk orang rajin ngaji kan. Hilang aja pas jadi imam tadi. Berarti kan itu kebiasaannya sebenarnya. Oke. Ini sudah bertakbiratul ihram. Sedangkan dia belum lagi. Tiba-tiba imam keluar. Batal lah sholat imam tadi. Ya, karena artinya ya dia mundur begini kan. Mundur begini. Jadi kan sedangkan dia belum bertakbir, dia nggak bisa gantikan. Dia belum bertakbiratul ihram. Dia nggak bisa gantikan. Yang ini masuk naik. Yang ini yang maju. Untuk maju itu bagaimana Ustaz? Kalau kira-kira majunya bisa selangkah, ya, selangkah itu lebih bagus. Menyedikitkan pergerak selangkah. Udah, lanjutkan. Atau misalnya kalau perlu dua langkah. Satu, diam dulu. Baru satu lah. Itu ya. Itu. Jadi kalau dia belum bertakbiratul ihram yang di belakang imam ini, atau saya misalnya posisinya, atau siapa saja, tak bisa menggantikan. Syaratnya mesti ikut dulu. Mesti ikut imam, artinya ikut berjamaah. Dia harus sholat. Kemudian yang kedua, ya, imam batal pada rokaat yang berdiri rokaat pertama. Berdiri ini kan kondisinya bisa baca Fatihah, itu dia, ya kan? Bisa sedang baca surah, kan banyak bisa kondisinya itu terjadi. Ya, namanya berdiri. Berdiri tentu bacaannya kalau enggak sedang baca iftitah, baca Fatihah atau baca surah, batal lah. Ya, tapi saya sudah ngikut. Nah, coba Pak Imam, ini rasanya mudah ya untuk memahaminya. Coba Pak Imam bertakbiratul ihram. Berdiri rakaat pertama nih ya. Apakah sedang membaca? Lalu saya sudah mengikuti atau khalifah sudah ikut juga. Batal. Maka si imamnya mundur, dia pun maju. Atau dalam ruku. Coba ruku. Ruku pula. Maaf ya Pak Imam, mau suruh pula Pak Imam. Ruku ya. Ruku ini itu tadi prinsipnya kalau misal seseorang bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam kalau dia dapat ruku bersama imam. Dia dapat satu rakaat sholat kalau dia dapat ruku bersama imam. Secara umum misalnya, kalau kondisi imam masih ruku seperti ini, dia mendapatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya wajib 2 kali ya. Kalau sekali nanti bisa tidak sah, apalagi niatnya pula
takbiratul ihram dan takbir ruku itu bisa batal sholatnya. Nah, jadi kalau misalnya imam sedang ruku begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini masih dapat. Tapi kalau ini selain Jumat ya, apa saja, sholat apa saja. Kalau sudah berarak mau begini, ini nggak bisa dapat lagi kalau dia mau ngikut. Udah berarak begini imamnya, nggak bisa lagi. Paham tuh ya? Kalau berarak dia mau bangkit, lalu yang di belakang yang terlambat, Allah, dia nggak bisa lagi, ikut begini saja. Artinya dia sudah tak ikut, tak dapat satu rakaat. Kalaupun dipaksakannya, tetap dia harus menambah satu rakaat. Kalau imam tuh nak berarak, ini kan kondisi mau berarak, mau naik ke atas. Oke, ini tadi Jumat. Imam ruku, di saat ruku batal. Gimana ya Pak Imam nak keluar? Ya berdiri saja, jangan pula pas ruku merangkak-rangkak gitu. Tegak saja, mundur. Dia pun menggantikan. Jadi si makmum kan dalam ruku nih kan, gak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, maju. Atau majunya tadi tentu sudah disampaikan tadi, maju. Langsung sami Allah, jangan pula begini. Udah sami Allahu liman hamidah, baru ya Ustaz kan sama dia sejajar. Ketika sami Allah itu kan sama sejajar dengan makmum. Itu namanya kondisi yang bukan tak memungkinkan, tapi ya untuk menyelamatkan. Nanti namanya di depan imam, nanti orang kan bertengok-tengok, langsung sami Allah liman hamidah. Kalau posisi itu bukan membatalkan, bukan syarat berjamaah, tapi yang afdolnya imam tuh jangan sejajar dengan makmum, menghindarkan makruh itu. Oke. Dan kondisi seperti itu juga menghilangkan pahala berjamaah itu. Oke ya. Kondisi yang tadi itu ya, itu Jumatnya sah, hasil Jumatnya, bahasa kita selamat Jumatnya, dan sah juga orang yang mengikutinya. Dia jadi makmum tuh yang lain ikut dia pun sah juga. Jangan pula mufaraqah ya. Kalau mufaraqah dia. Berarti dia tidak Jumat lah. Tak bisa mufaraqah. Berarti dia tak Jumat. Itu ya, berarti tak Jumat. Oke. Itu aja lah dulu. Ada dua hal lagi, tapi nanti ya. Bolehlah gantian nanti sama Pak Indra juga, boleh. Itu kondisi yang kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, dipersilakan. Gimana Pak Imam? Dengan bergesernya imam itu, apakah itu dengan pengetahuan, maksudnya ketika imam bergeser, apakah si imam itu khalifahnya itu dengan apa inisiatifnya menggantikan, atau misalnya bolehkah imam itu mengatakan sudah batal gantikan? Kalau dia sudah bergeser seperti itu misalnya kan, namanya udah batal, memberi kode itu boleh saja. Artinya misalnya begini. Ya, pertama tentu kondisinya memang harus digantikan. Jadi tak usah dikasih kode oleh imam yang batal itu pun memang harus masuk yang di belakangnya. Tak usah dikasih kode pun yang di belakangnya imam itu memang harus masuk. Itulah dia harus siap dia. Makanya konsep orangnya di sini ridho bisai, ridho bima yatawalladun. Kalau dia siap di sini, berarti dia siap dengan apa yang terjadi. Apalagi misalnya subuh pagi, kadang perut mulas yang ini ya kan, itu bisa terjadi. Ini kalau misalnya sudah paham dia, misalnya di isyarat aja misalnya, di isyarat silahkan maju, berarti maju. Atau misalnya kalau tak paham juga dia, ya terpaksa ya dengan bahasa, ya gantikan saya. Buka ya kan, gantikan saya. Kalau mic-nya Ustaz, mic tak perlu dipasangkan pula. Ini kan ya mic-nya Ustaz, ribet jadinya kan. Kalau mic kalau baik yang imam batal dia pasangkannya, pasangannya. Udah gantikan. Jangan dibawanya pula ke kamar mandi pula mic. Ya, itu kan mic-nya kan juga tak wajib ini ya kan. Iya, silakan. Iya, istikhlaf saja dulu, menggantikan saja, selamatkan dulu sholatnya itu.
Tapi kebanyakan video biasanya gitu-gitu tuh bubar dulu sholat ya biasanya. Nah, selalu sholat aja dulu. Pernah itu. Ini pernah terjadi istighlab di tempat saya. Nah, karena imamnya itu teman saya kecil. Cuman saya nggak tahu penyakitnya. Rupanya kalau kecapean pingsan. Macam kayu roboh. Bukan dia bisa berlutut dulu lalu. Enggak, langsung kayak kayu roboh. Kayak epilepsi, kayak apa namanya itu? Sawan itu. Tegang badannya. Itu kaget saya itu. Untung nggak ke belakang pula. Untung nggak nimpa kita kan. Ini udah goyang-goyang di sana. Nah, tiba-tiba buang katanya. Oh, saya ngelak lagi. Ngelak lagi. Tiba jatuh deh gini. Nah, rupanya masuklah. Biasa namanya Pak Marwan. Apa namanya? Lupa sih. Pak Marwan masuk. Nah itu. Kalau kau pingsan seperti itu, kami lanjut sholat. Tak ada yang gotong dia. Nah, dalam hati saya kenapa nggak dibantu dulu? Mati pula nih kawannya. Ya kan? Rupanya itu kebiasaan dia. Berarti dia kecapean. Nah, kalau kecapean begitu dia model. Kalau gitu nggak usah jadi imam lagi lah, bahaya. Nah, itu kondisi istighlab itu pernah terjadi. Masuk Pak apa tadi? Pak imam yang biasa. Memang kekurangannya suaranya kecil pula yang menggantikannya. Nah, kekurangannya suaranya kecil. Pakai mic itu pun kecil. Nah, itu ya. Karena ada imam kadang begitu, suara kecil ya. Ya kan lebih bagus pilih suara tuh yang besar gitu ya kan. Yang jelas. Itu jadi kriteria juga. Kalau pingsan lanjutkan, selamatkan aja dulu sholatnya. Kalau bisa dipercepatlah, sebagaimana Nabi kalau dengar suara anak kecil menangis ya kan, Nabi itu agak sedikit mempercepat sholatnya. Nah itu ya, jangan pula kalau misalnya kondisi lagi baca Sabbihis Ustaz, ya kalau sudah di tengah baca Sabbihis, oh saya lanjutkan, lebih asalnya langsung rukuk saja. Nah, kan banyak orang, cuman bacaannya Ustaz, bacaannya kalau di Fatihah lebih bagus diulang dari awal. Kalau dia surahnya dua caranya, apakah langsung rukuk ya atau apa tadi langsung rukuk atau gantikan dengan surah pendek saja. Tak perlu disambung, surah pendek. Nah, inna a'tainakal kautsar fasholli. Orang kan tahu, oh lah ini imamnya. Berarti nah itu ya. Langsung surah pendek atau itu tadi. Di masjid saya dulu di masjid apa tuh di Labuan tuh Osman itu gitu. Kalau khotibnya kepanjangan khutbahnya, imamnya berbeda. Imamnya namanya Tuan Lebay Abid, namanya orang alim memang ya. Orang alim. Tak berani menggantikan dia itu. Bacaannya bagus. Ya. Kalau khatibnya, nah di sana itu imamnya lain, khatibnya lain. Dia itu surah pendek. Kuliah, kul huwallah. Kalau imamnya lama khutbah. Cuman habis doa kan imamnya kan tak keluar. Nah, habis itu kena marah lah dia. Kau pikir masjid ayah kau ini katanya lama-lama kau khutbah katanya. Nah, jangan lama-lama lagi khutbah ya. Pikir masjid ayah kau ini katanya. Baik, ya, itu kondisinya. Ya, kalau misalnya yang membantu itu, kalau ada inisiatif satu orang membantu ya silakan. Ya, tapi kan dia mengulang lagi sholat, nggak ada masalahnya itu, tidak ada masalah. Ya, karena sebagaimana tujuan syariat tadi itu hibzun hibzun nafs, menjaga jiwa. Itulah tadi pertolongan pertama. Misalnya ya kan, misalnya kena serangan jantung dia, ya satu orang pun tak apa-apa, maju untuk menyelamatkan. Ya. Kondisi yang ketiga, si khalifah sudah ikut imam. Kondisi yang ketiga, si khalifah sudah ikut imam. Tapi terjadinya pergantian ini setelah ruku, ya ingat tuh, setelah ruku rakaat pertama, setelah ruku rakaat pertama, atau di saat i'tidal rakaat pertama. Ingat konsep tadi kan? Ya. Saya ulangi. Si khalifah ini ikut, ya, dia ikut imam tadi. Tapi dia ikut imam itu karena dia berlama-lama, ya, tidak takbiratul ihram, dia ikut
tapi setelah ruku yang pertama. Setelah ruku yang pertama atau di saat i'tidal yang pertama. Lama kali di ngikutnya. Imam tuh sudah mau bangkit sudah mau itu deh. Kenapa dibilang ba'da ruku rakaat pertama? Karena imam tuh sudah mau berarak untuk i'tidal. Nah, udah mau berarak dia. Artinya itu tadi nggak dapat dia rakaat pertama si khalifah tadi. Nah, nggak dapat rakaat ini ini sholat Jumat ya. Ini sholat fokus kita tetap sholat Jumat, jangan kemana-mana. Fokus kita tetap sholat Jumat ini, sholat wajib ini. Nah, ini sholat wajib. Siapa? Pak Imam, ayo. Ya, si khalifah ini ikut imamnya setelah ruku rakaat pertama atau dalam i'tidal. Haram dia menggantikan imam yang batal ini. Nah, ini. Oke. Pak Imam ruku dulu. Nah, ruku. Dia belum mengikut, maju sedikit. Iya. Dia belum lagi ngikut. Ketika imam sudah berarak begini, udah kondisi kayak gini, dia baru Allahu Akbar. Pak Imam lanjut, tidak. Atau kondisi seperti ini dia lama, ya, lalu dia ikut di saat imam i'tidal, sami Allahu Akbar kata si khalifah di belakang itu. Ini kan sudah i'tidal dia. Ini dia tak boleh menggantikan ini, haram menggantikan. Ini kondisi Jumat. Karena apa? Karena dia sendiri pun sudah tertinggal satu rakaat. Nah, dia sudah tertinggal satu rakaat. Jadi siapa menggantikan? Yang kanan lah. Makanya harus nggak boleh selonong boy saja kan, nyelonong aja masuk. Nah, yang kanan artinya yang ikut dari awal. Bahasa kasarnya yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, itu aja lah yang penting. Itulah kalimat yang mungkin bisa yang menggantikan adalah ya, walaupun yang di belakangnya ini tak bisa karena terlambat tadi itu, maka yang diutamakan adalah yang ikut takbiratul ihram bersama imam. Itu yang penting. Nah, itulah yang menggantikan. Apakah yang Abdullah yang kanan dulu? Kalau tak paham juga yang kanan ini nunggu yang belakang kan hari ini. Ini masalahnya. Masalahnya yang kanan dia ini, yang kanan khalifah ini nunggu ini juga si khalifah yang nunggu di belakang ini juga. Nah, kalau gitu gimana Ustaz? Kasih kode. Masuk. Nah, gitu caranya. Gitulah, ambil sorongan. Nah, misalnya gini lah kan. Kondisi misalnya saya terlambat. Ini imam udah batal lah nih kan. Pak Imam nih yang sebelah kanan saya nunggu saya juga maju. Nah, tak paham juga saya nunggu dia karena dia ikut dari awal, dari takbiratul ihram bersama. Nah, maju. Nah, gitu. Boleh sebab itu untuk maslahat sholat namanya. Nah, boleh ya. Bergerak tangan tuh itu namanya untuk maslahat sholat. Nah, itu ya. Oke. Itu kondisi yang ketiga. Setelah rukuk pertama dia baru ikut ya, atau di saat i'tidal imam rakaat pertama dia baru ikut si khalifah. Maka dia tak boleh menggantikan yang kanan. Atau si khalifah melihat siapa yang lebih afdal. Itu harus cepat itu kan. Siapa yang afdal menggantikan? Misalnya yang kanan ini kurang warak misalnya. Nah, masih mau dia masang-masang nomor togel kan. Cuma rajin pula di saat pertama. Nah, yang kiri walaupun tua tapi taat misalnya ya kan. Nah, yang kiri. Nah, itulah penting juga khalifah itu sebenarnya. Nah, itu ya. Walaupun dia harusnya, tapi dia pun tak bisa juga menggantikan. Kan gitu kan? Walaupun harusnya khalifah harusnya dia yang menggantikan imam tadi, dia pun tak bisa. Maka di sini dia berinisiatif. Di saat itu dia cepat. Ya, siapa yang menggantikan ini seharusnya si imam batal tadi? Yang kanan memang harusnya yang kanan, tapi yang kanan rupanya kurang taat, kurang soleh, kurang warak. Ya kan? Yang kiri. Nah, itu ya. Takut hawa, kanan kiri tak paham juga. Ini kacau, lebih kacau. Sini aja Pak Imam. Berena. Terakhir yang keempat, ya, si khalifah ini rasanya namanya Jumat kan ramai kan.
Tak mungkin ini terjadi. Dia lama tidak takbiratul ihram sampai rakaat kedua. Karena rasanya tak mungkin. Tapi kalau terjadi, tetap harus jadi ilmu, ya kan? Si khalifah, dia baru takbiratul ihram, bahasanya dia mendapatkan ruku, si khalifah tadi, dia mendapatkan ruku yang kedua. Ruku yang kedua, ruku pada rakaat kedua. Dan atau dia hanya mendapatkan, ini tetap rakaat kedua ya, rakaat kedua. Nah, dia baru ikut ruku, baru di situ dia sholat. Atau dua sujud pada rakaat kedua. Kan berarti ngapain dia di belakang imam tuh kalau lama kali? Kok tidak takbiratul ihram? Ini kan ya ada yang seperti itu. Kalau ada yang kayak gitu, dia juga di belakang misalnya suruh pindah aja lah. Pak di ujung aja lah Pak, lebih aman. Nah, maksudnya ke depannya kalau misalnya Bapak nih kok lama kali takbiratul ihram bersama imam, misalkan kita bisa memperhatikan itu. Nah, ini bisa bahaya ini. Artinya dia kalau bisa cari yang di belakang ini seksi ibadah penting ini. Nah, ya, tetap berkondisi. Ini kondisi ini nih sempat imamnya kacau ini. Lama-lama kali dia bertakbir. Misalnya Allah tak jadi sampai rakaat kedua misalnya kan. Nah, ada yang begitu, tapi ulama besar akhirnya dia tak sholat Jumat lah, nanti takut fitnah orang. Nah, ya, Tuan Syekh Musa namanya. Tapi kalau orang awamnya, itulah tadi kebiasaan dari kecilnya begitu. Dia tidak juga mendapatkan takbiratul ihram bersama imam sampai imam tadi ruku rakaat kedua. Atau dia baru ikut pada sujudnya rakaat kedua. Kan berarti lama kali dia. Maka bagaimana posisi khalifah ini? Bagaimana yang menggantikannya ini? Yang menggantikan tetap yang sebelah kanan atau kiri lah. Dia lanjutkan pada posisi tasyahud saja. Tasyahud. Misalnya ini orang bilang kan, kalau imam tuh batal saat sujud, itu nggak masalahnya itu. Bukan isu. Jadi kayak kura-kura pula menggantikan, ya enggak lah. Ya, di situ bagaimana? Di situ kata Pak Imam tadi perlu kode. Gantikan saya atau pukul pundak yang di belakangnya ini agak sulit ini. Si imam tuh tak tahu dia. Ini yang di belakang ini ikut dari awal atau kan ini kondisinya kan. Kalau saat sujud misalnya, si imam kan tak tahu imam yang batal. Siapa lah gantikan aku nih katanya. Ini aku batal saat dia kan sudah batal nih dia sujud. Tapi dia sudah membatalkan tadi. Siapa? Ya dia pastikan yang di belakang kan. Yang di belakang tadi lama kali ikut dia baru sujud juga. Nah, dia harus paham dia. Ya. Nah, maka dalam hal ini ya dia kasih kode. Dia kasih kode ya. Dia boleh yang khalifah ini mungkin dia duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud. Nah, ini macam mana duduknya Ustaz? Apakah bergeser? Kalau kondisi seperti itu, kalau bisa sedikit saja bergeser ke depan lebih bagus. Kalau tak dapat dia, sulit dia misalnya, nah itu kondisi tak masalah, namanya tasyahud akhir. Ya. Yang kanan lah masuk. Dia misalnya imam menegur dia kan? Ini kan batal imam tadi. Imam menegur dia lagi sujud. Berarti imam ini minta digantikan. Dia kan mesti begini nih. Jangan pula dia sujud lagi. Dia tetap begini, tapi ini suruhnya. Nah, maju. Nah, inilah gantikan. Nah, itu ya, atau yang kanan atau yang kiri. Biasanya yang kanan tuh sering dipilih. Nah, dia pun Allahu Akbar. Duduk tasyahud, langsung tahiyat. Nah, habis tahiyat salam. Cuman yang ini tadi yang lambat tadi apa yang harus dibuatnya? Dia sholat zuhur 4 rakaat. Yang terlambat nih tadi, dia sholat zuhur 4 rakaat. Nah, dia sholat zuhur 4 rakaat. Ya, dia sholat zuhur 4 rakaat. Nah, dia sholat zuhur 4 rakaat. Nah, ya. Inilah 4 kondisi, bahasa saya. Inilah 4 kondisi yang penting khalifah menggantikan posisi imam tadi. Ada yang mau ditanyakan?
Nah, iya Pak Prof, silakan. Iya, yang di belakang tuh khalifah. Ah, otomatis itu udah otomatis. Tapi kalau Jumat dia harus berniat lah. Kan mulanya dari makmum dia kan? Mulanya kan jadi makmum dia. Ingat tuh, Jumat itu si imam wajib berniat jadi imam. Ya, si makmum pun wajib berniat jadi makmum. Satu. Itu kalau Jumat. Kalau sholat biasa, sholat fardu Jumat, kalau sholat 5 waktu yang berjamaah, si imam sunnah berniat jadi imam, si makmum wajib berniat jadi makmum. Itulah bedanya itu. Itu ya. Kemudian kalau kondisi istikhlaf kayak gitu, Ustaz, berarti makmum berubah posisi. Iya. Nah, tapi ikuti dulu Allahu Akbar, posisinya gantikan dulu, baru berniat jadi imam. Imam artinya ya kan dia udah berubah ya, sirkan aja, nggak perlu lagi usoli nggak perlu. Nah, pasatkan dia jadi imam. Nah, ini ya, ini memang harus apa namanya, kalau di sini katanya yang menggantikannya itu tetap yang di belakang tadi, yang terlambat tadi. Tapi macam mana, dia kan belum selesai sholat. Kalau di kitab ini jelasnya yang menggantikan tetap yang di belakang imam tadi, yang telat tadi lama kali misal takbiratul ihramnya kita bilang kan. Yang menggantikan tetap dia, apa yang posisi apa ya? Tetap tasyahud dia. Dia tetap tasyahud. Padahal kondisinya kan itu belum rakaat pertamanya dia, belum mendapatkan satu rakaat. Dia harus berdiri langsung kan. Tapi karena posisi dia khalifah, dia tasyahud. Macam mana salamnya Ustaz? Kalau salamnya ini, kalau dia salam berarti habis sholatnya udah. Cuman dia mau salam, dia bangkitlah Allahu Akbar, baru orang subhanallah. Yang subhanallah tadi itu udah mufaroqah aja, orang udah selesai. Dia kan berarti kan di situ kondisinya tahu ya. Ini yang menggantikan bukan Pak Imam biasa ini, misalnya, atau bukan yang khotib tadi ini yang menggantikan. Udah. Namanya kita yang hadir itu di rakaat kedua dan tasyahud, ya, walaupun tak dengar salam kita tetap salam saja. Tak perlu pula ikut khalifahnya. Karena dia yang harus menyempurnakan menjadi sholat zuhur namanya itu. Dia sholat zuhur jadi. Si khalifah yang telat tadi itu sholat zuhur 4 rakaat. Padahal dari awal niatnya itulah namanya sholla nawa wala sholla. Dia berniat tapi sholatnya itu tak sesuai niatnya. Dia berniat niat Jumat harusnya 2 rakaat, tapi sholatnya 4 rakaat zuhur. Nah, itu aja pun tak perlu dia pindah niat sholat zuhur, udah otomatis itu. Nah, sudah otomatis. Ya, ada lagi satu sholat wala nawa. Dia sholat tapi tak sesuai niat, dia itu juga. Ya, dia sholat zuhur tapi niatnya Jumat ya. Nah, karena apa? Menurut Ibnu Hajar, wa fa'inda bani Hajarin, di sisi Imam Ibnu Hajar, la yudrikul jum'ah, tak dapat dia Jumat. Nah, ya itu. Dia tidak mendapatkan bal yutimmuha zuhran, bahkan dia menyempurnakannya sholat zuhur. Berarti berapa rakaat? Ya 4 lah. Ini jangan dilakukan ya, hanya sekedar ilmu. Seandainya sholat Jumat itu wajibnya itu 1 rakaat. Wajibnya itu hanya 1 rakaat. Ya. Wajibnya itu hanya 1 rakaat. Seandainya, jangan dipraktekkan, sekali lagi jangan dipraktekkan. Nanti rame-rame pula 1 rakaat aja, yang lain mufaroqah semua. Jangan. Kan ilmu. Wajibnya 1 rakaat. Ya, sholat Jumat itu. Kalau seandainya dia ikut dari awal, tiba-tiba di rakaat kedua, ya, atau di saat sujud, misalnya sujud rakaat pertama, dia teringat, aduh, pintu rumahku terbuka tadi. Atau misalnya anakku tinggal di rumah, anaknya masih kecil misalnya, ya kan, dibawanya nanti bermasalah, dikuncinya lah anak tadi, lagi tidur. Itu kan menghendaki ini. Anakku tadi ku tinggalkan tidur.
Atau misalnya, ya apa misalnya kondisinya ya, misalnya kompor hidup misalnya, ya kan? Maka gimana cara dia? Dia boleh rakaat kedua itu mufaraqah. Dia boleh mufaraqah di rakaat kedua. Artinya dia mempercepat sholatnya. Dia tak ikut imam lagi. Allahu Akbar, Allah. Itu pernah terjadi. Saya waktu itu anak kecil-kecil, ya, anak kecil di kamar, awakmu sholat Jumat, istri kerja, ya, kunci kamar, ya, kamar nggak dikunci tapi anak ini tidur. Bisa terpaksalah di pinggir apa tadi, di pinggir kasur tuh diletakkanlah bantal-bantal supaya jangan jatuh deh ke bawah kan. Tapi kita nunggu tuh, nunggu misalnya qomat, Allahu Akbar, Allah baru jawab. Nah, begitulah cara. Allahu Akbar, syahadu, larilah ke masjid, sholat. Nah, ya, habis itu dapat saya 1 rakaat, bangkit di rakaat kedua. Setelah rakaat pertama, bangkit untuk rakaat kedua, saya baca Fatihah sendiri. Nah, mufaraqah saya. Ya, saya selesaikan cepat. Nah, saya pun tak ada zikir-zikir lagi, langsung ke rumah. Nah, waktu itu kanan kiri nengok. Nah, ya. So, nengok dia, nampak saya nengok saya waktu saya rukuk sendiri itu tengoknya. Diam aja tak. Dan saya pikir. Nah, dan saya pilih waktu itu saf paling belakang. Untuk nyelamatkan enggak mesti saf depan. Kalau kondisi seperti itu saf belakang aja. Nah, saf paling belakang. Dah keluar betul dekat pintu pula. Nah, jadi itulah ya. Jadi ini apa namanya, bukan rahasia. Mungkin Jumat itu wajibnya berjamaah hanya 1 rakaat. Tapi jangan dipraktekkan. Nah, itu kondisional kalau mendesak. Kalau tak haram juga mufaraqah yang tak penting ya kan. Tak ada unsur kepentingannya, tak boleh juga, haram. Keluar dari sholat atau keluar dari kondisi berjamaah. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ibu pun begitu juga, mana tahu berjamaah bersama ustazah misalnya, ya kan? Nah, harus tahu juga tentang kondisi. Kalau misalnya kami kan nggak Jumat Ustadz, ya nanti di masalah istikhlaf ini bukan hanya Jumat, tapi di konteksnya di yang bukan Jumat juga nanti, ya sholat biasa. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada tanyakan, kita tuntaskan untuk sholat selanjutnya yang bukan Jumat. Nah, oke. Kalau misalnya ini masalah yang bukan Jumat, sholat berarti sholat fardu 5 waktu berjamaah, ya. Bagaimana kondisi khalifah? Kondisi khalifah pertama, dia tidak menyalahi imam pada tertib rakaat. Tidak berbeda pada imam, tidak berbeda dengan imam pada tertib rakaat. Paham itu? Misalnya imam udah rakaat kedua, dia baru rakaat pertama. Itu kan nanti beda perbuatannya itu. Kalau imam batal misalnya, imam batal di saat misalnya apa kita bilang ya, imam tasyahud, berarti rakaat kedua, mau rakaat kedua, dia baru ikut kalau terlambat masbuk, dia baru rakaat pertama itu, imam batalnya di rakaat kedua. Macam mana dia menggantikannya? Berarti yang dipilih itu adalah orang yang mengikut dari awal, itu lebih penting. Itu. Ya, yang mengikut dari awal itu lebih penting dipilih. Ya, itu lebih diutamakan yang ikut dari awal. Jangan yang berbeda rakaat. Karena kalau berbeda rakaat berarti berbeda nanti pada tertib sholat. Kan pasti otomatis itu. Kalau berbeda di rakaat dengan imam, bahasanya dia masbuk, ya pasti juga berbeda pada tertib sholat. Kacau ini nanti yang ikut. Iya katanya. Harusnya tasahud awal dia bangkit ya. Apa ini? Kan kacau. Itu ya, itu yang diutamakan. Itu sajalah. Kalau hampir samanya pemahamannya. Artinya di sini dalam hal ini kondisi istikhlaf seperti ini
Ya. Ini membantah orang yang mengatakan tidak sah mengikut orang yang dulunya menjadi makmum. Nah, ya. Orang Wahabi kan gitu ya kan. Coba tengok di YouTube-nya. Bolehkah kita mengikut mengikut sholat orang yang makmum katanya? Kalau kondisinya misalnya kondisinya dia masbuk 1 rakaat. Ya, dia masbuk 1 rakaat. Ya, dia nih sholat sendiri, lalu datang belakangan, dia udah 1 rakaat misalnya. Atau misalnya dia udah rakaat terakhir masuk. Nah, jadi makmum dia kan. Ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai dia. Artinya dia tidak jadi imam lagi. Datang belakangnya masuk lagi. Ini kan jadi makmum dulu. Nah, kalau kita kayak gini sah namanya. Yang tak sah itu ini imam, ini makmum. Masuk lagi, ini sedang sholat nih. Nah, ini juga masuk. Ini berimam sama ini berimam sama ini. Nah, ini baru nggak sah. Yang tak sah itu yang ini. Ini yang tak sah, ngikut dia. Ah, paham itu? Itu baru tidak sah. Makanya kalau saya melihat Wahabi itu kurang tafsil dalam menjelaskan itu. Ya, hal yang belum duduk dia sudah menjelaskan, ini fatal itu. Ya. Tak sah kita mengikut orang yang jadi makmum. Tafsil lah, artinya tafsir diperinci apa? Gimana maksudnya? Kan gitu kan? Kalau kondisinya misalnya ini dulu jadi imam, ini jadi makmum, selesai ini masbuk, bukan apa? Dia melanjutkan menyelesaikan sholat dia, masuk ini, sah nggak kondisi kayak ini? Sah itu. Ya dia kan jadi makmum, dulu jadi makmum. Ketika udah selesai sholat dia habis jadi makmumnya, jadi dia jadi munfarid sholat sendiri, masuk lagi nih jadi imam lagi nih. Nah, itu dia. Ya, kalau Nabi bilang nggak sah. Ini perbedaan fatal sama kita itu di masyarakat ya. Makanya mereka itu lebih senang memang betul dalam fikih itu yang paling afdal adalah sholat yang pertama, jamaah yang pertama. Kemudian jamaah selanjutnya. Jamaah selanjutnya itu bisa terjadi seperti ini. Ini ngikut di sholat yang pertama misalnya, ya kan? Sholat berjamaah yang pertama. Lalu dia tertinggal, dia harus menyempurnakan, masuk lagi nih, ramai lagi. Ini yang pertama tadi lebih afdal dari yang kedua itu. Ya. Atau misalnya ini udah selesai, pilih barisan baru juga boleh. Itu namanya afdal yang kedua namanya. Apa jamaah? Bahasanya grup yang kedua. Baik, silakan. Saya pernah sholat di Jalan Mukola. Iya. Dilarang berjamaah lebih dari satu. Artinya saya nggak paham apa karena ada berjamaah, karena tidak berjamaah atau kita tingkat-tingkat itu. Kalau yang seperti ini gimana, Ustaz? Bahasanya dilarang berjamaah lebih dari satu. Aneh juga itu. Dia menurut jemaah gitu. Pokoknya seperti itu, saya lupa kata-katanya. Bagaimana nanti yang meninggal misalnya bisa berjamaah 2 kali dia kan? Nah, ini grup pertama nggak muat mujid masuk lagi. Nah, itu kadang ya biasanya itu masjid salaf itu. Itu masjid salaf itu. Atau begini Ustaz, misalnya ini kan sudah selesai sholat berjamaah. Ada untuk jemaah di sini. Itu apakah itu yang tak boleh gitu? Itu. Nah, itu Makanya bisa jadi kondisi seperti itu. Ah, ya aneh pula ya. Nggak ada pula kita kayak gitu ya. gimana Ustaz? Saya berjamaah sini. Mana datang jemaah lagi di sana. Sedangkan kita pun bolehnya mengulang sholat, Pak. Kita boleh mengulang sholat dan dibenarkan itu. Tapi syaratnya jamaah yang kedua lebih afdal dari jamaah yang pertama. Gimana kondisinya? Misalnya imamnya. Imam yang pertama kayaknya semalam baru masang togel itu. Masa tak sedap hatiku katanya kan? Dibikin jamaah lagi. Nah, rupanya orang ustadz pula misalnya rombongan misalnya kan? Rombongan dia. Ya ustadznya bagus ustadznya ini misalnya Ustadz Hadi dia sholat lagi lah kok. Boleh. Ini ada sholat. Sholat apa aja itu? Zuhur, asar, maghrib. Ini ada namanya mengulang sholat. Padahal yang pertama udah sah. Boleh mengulang sholat. Walau macam mana niatnya, tetap usolli, misalnya zuhur, usolli fardhu zuhri, tetap fardhu zuhur, walaupun yang mengulang itu sunnah hukumnya. Nah itu ya. Begitu juga dia 2 kali sholat fardu kifayah. Ya yang kedua itu mafdul namanya, kurang
afdal. Yang afdal tetap yang pertama. Ah, itu dia. Boleh dia 2 kali sholat. Misalnya di rumah sholat dia, sholat jenazah. Di masjid sholat lagi dia, boleh. Hanya makruhnya. Nah, itu ya. Ada lagi sholat lebih ini lagi, Pak. Ada lagi masjid tuh. Di daerah Kota Maksum tuh lah. Tak saya sebut masjidnya. Dekat saya juga. Tapi ditulis di situ. Doa, sesuaikan doa dengan tujuan. Apa pula lagi nih? Doa yang ringkas, padat. Maksudnya doa itu sesuai. Jangan yang aneh-aneh. Memang betul. Kadang ada juga Ustaz. Ini doanya kadang udah habis masanya. Bukan ayatnya tak berlaku. Masanya udah habis. Misal doa. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu laka idan. Apa itu? Iya kan? Takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Itu kan doa untuk Nabi Musa itu ya kan? Untuk ya dia doa habis sholat misalnya kan? Itu doa aja. Allahumma anzil alaina. Berarti kelaparan itu. Lapar perutnya. Oh sedekah aja. Nah itu kode lapar. Ya artinya tahu Bapak? Ya Allah turunkanlah maidah. Maidah itu makanan. Maidah itu satu apa ya? Satu hidangan makanan jamuan namanya maidah namanya. Nah, ya, itu kan tak sesuai lagi udah. Ayatnya tetap ada. Kalau dia berdoa tak sesuai karena dia bukan nabi. Kan gitu kan? Nah, kalau tapi Robbana atina boleh ya boleh. Robbana zolamna ya boleh. Robbana hablana boleh. Nah, itu ya. Boleh enggak masalah. Ini iya, silakan. Ini pengalaman juga ini. Saya sholat jamaah. Oke. Masbuk. Kemudian ada juga makhluk samping saya. Ustaz imam selesai. Yang belakang? Dia mundur sedikit. Perkiraan kita diikut kita gitu kan? Iya. Nah, ini harus dia ngikut apa nih? Di saat Bapak sedang sholat atau sudah sholat? Sedang sholat. Sedang sholat, seolah-olah Bapak nyangka dia ikut Bapak gitu. Ya, karena saya rukuk, dia rukuk. Karena dia mundur sedikit, Ustaz. Oh, itu sama-sama iya. Berarti kondisi kayak tadi itu. Ya, Bapak sedang Bapak ikut ini misalnya Bapak nih. Bapak ikut ini. Tapi di tengah sholat Bapak lihat, Bapak masih berjamaah nih berarti kan? Bapak lihat dia di belakang gitu kan? Pertamanya sama saya. Sama begini. Iya. Nah, sama begini. Sholat selesai. Oh, bisa jadi begini. Bisa jadi dia untuk menandakan sudah selesai jamaah dia mundur sedikit. Tapi kalau apa namanya? Kalau dia berjamaah dengan Bapak, itu yang tak sah berjamaah dia namanya. Karena dia sudah ikut yang pertama. Ya, ketika imam sudah keluar berarti selesaikan sholat masing-masing gitu ya. Sempurnakan sholat, selesaikan sholat yang belum selesai masing-masing. Tak bisa lagi diikut Bapak karena sama-sama makmum dulu statusnya kan gitu ya. Nah, itu. Ini yang tak boleh juga. Nah, ini yang tak betul, bukan tak boleh, itu yang salah gitu ya. Nah, beda yang tadi kondisinya kan udah selesai, nah, baru masuk dia. Nah, rupanya sama-sama di saat berjamaah sama-sama, tiba-tiba udah selesai dia mundur. Nah, ini kadang bisa jadi itu sholat sir. Ayo. Iya, sholat sir, Ustaz. Sholatnya sholat sir. Saya enggak, Oh, berarti ini mungkin hanya persamaan dalam bacaan saja, persamaan waktu. Kadang kan kita baca Fatihah sama-sama kadang tuh kan. Sama waktunya. Kira-kira per sekian detik lah bedanya kadang kan. Nah, kita udah amin, mungkin dia 10 detik kemudian amin. Lalu dia ruku misalnya. Nah, itu. Saya rasa dia tak ikut. Cuman dia mungkin menunjukkan dia itu apa namanya? Berpisah dari jamaah itu. Mungkin bisa jadi gitu. Nah. Baik, ada lagi? Yang mana Pak? Siapa? Kemudian yang imam dengan saf pertama selesai. Lalu tinggal yang di belakang ini kan yang masbuk semua. Masbuk semua. Iya, tapi satu orang di tengah itu maju jadi imam. Nggak bisa lah. Nggak bisa, nggak berjamaah. Di awal yang saf belakang itu memang ikut imam yang pertama kan? Lalu tiba-tiba imam selesai maju pula. Ya nggak bisa gitu. Enggak. Itu enggak bisa seperti itu. Ya artinya yang masbuk itu menyelesaikan masing-masing. Masing-masing selesaikan. Nah, itu ya. Jadi ya itu. Baiklah ya. Silakan Pak Bro. Kalau zuhur kan, kita bukan lagi masbuk, sudah terlambat. Sudah selesai semua juga. Sudah selesai. Oke.
Iya. Kita nggak tahu apakah dia masuk dari yang tadi atau sunat. Nggak masalah. Dia sholat sunat itu nggak. Kalau misalnya nyatanya kita ikut dia, sholat sunnah rupanya dia, tetap sah. Yang penting patokannya pergerakan sholatnya sama. Pergerakan itu maksudnya model sholatnya lama. Kan ada sholat modelnya tak ruku-ruku, seperti sholat jenazah. Dia sholat zuhur rupanya dia ikut sholat jenazah, tidak sah. Itu dia. Sholat apa namanya? Dia mau sholat zuhur, ya rupanya sholat apa misalnya? Sholat gerhana. Gerhana itu kan rukunya 2 kali. Ah, tidak sah yang gitu. Jadi kalau sholat sunnah dia sholat zuhur masih sah itu. Nah, itu kan agak, kalau sholat gerhana itu kan 2 kali rukunya, ya kan? Nah, itu kan agak lain dengan sholat yang biasa. Kemudian sholat jenazah itu kan apa namanya? Sholat jenazah itu kan tak ada rukunya. Nah, itu. Cuman masalahnya bagaimana kita sholat dengan Syiah? Syiah itu kan kadang beda juga rukunya. Kalau menurut saya tidak sah karena itu lain gerakannya. Nah, Ustaz ada foto tuh yang depannya pakai sorban kayak orang Syiah, tapi belum tentu Syiah karena berbeda sholatnya. Itulah. Kalau misalnya apa namanya kita nyatanya ikut orang Syiah, kalau masalah dia kalau misalnya berbeda perbuatannya, misalnya dia ruku 2 kali misalnya, ya kan? Nah, di saat misalnya kita berdiri baca Fatihah, dia tidak baca Fatihah misalnya. Nah, itu bisa jadi masalah. Tapi kalau misalnya selagi pergerakannya sama, ya, saya nggak tahu juga sholat Syiah ini macam mana, tak tahu juga ya. Tapi kayaknya ada bedanya gitu, ada bedanya. Entah rukunya 2 kali atau lupa saya. Kemudian kalau masalah di keningnya itu pas sujud ada musi tanah Karbala atau batu Karbala macam mana Ustaz? Gak apa-apa, selagi sholatnya sama. Selagi sholatnya sama tak mengapa. Karena apa namanya dia tetap sujud, kan gitu kan. Tapi Ustaz berlapik, itu kan kemarin sudah. Kalau berlapiknya itu batunya tak ngikut, tak apa-apa. Nah, kalau misalnya tisu ini basah dia, ya kan, sujud dia. Karena keningnya basah ambil wudhu, ngikut tisu ini, ngikut bangkit dia ngikut. Maka untuk sujud yang kedua gini juga, ini nggak sah sujud keduanya ini. Maka tepis atau buang, ya kan, buang seketika itu. Nah, gitu. Beda sajadah kecil itu kan nggak ngikut ya Bu ya. Sapu tangan yang hati-hati juga. Nah, sapu tangan hati-hati. Baik itu ya tadi kondisinya tadi itu apa namanya? Kalau selagi sholat bentuk sholatnya pergerakan sholatnya sama, rukuknya sekali, sujudnya 2 kali, ya. Sholat sunnah kan rata-rata begitu. Ya tak mengapa. Tapi kalau misalnya diikut sholat tasbih Ustaz, terikut baru sholat tasbih dia. Wah lama ini. Lama kali ruku. Ini lebih bagus bawa rokok saja. Salah ikut sholat tasbih, memang sama kan? Tapi rupanya lama betul. Rukuknya lama, tak biasa jadi. Kemungkinan sholat tasbih. Baiklah berdoa kita. Itu ya. Kadang ya ada di grup saya kawan-kawan Azhar ini sedikit ya. Dia apa namanya Abdurrahman Yusa namanya. Orang kita Minang, dia pulanglah ke Minang dari Azhar, coba Azhar, ya. Alumni Azhar LC. Tapi pahamnya pindah Wahabi. Dia mengatakan begini, ya mereka kan biasanya materi syirik-syirik ya kan. Ada unsur fikihnya ini. Kata dia, percuma sholat, percuma ibadah, tapi masih tetap berbuat syirik. Oke, betul. Kan gitu ya. Kita kalau betul kita bilang betul. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah, katanya ya bahwa orang yang sholat, orang yang beribadah tapi masih berbuat syirik, seperti orang yang berwudu terkena najis batal. Paham itu kalimat itu? Seperti orang yang berwudu terkena najis batal wudunya. Ayo, betul nggak itu? Betul nggak orang berwudu kena najis batal wudunya? Itu aja poinnya. Nggak betul itu. Bapak berwudu, ibu berwudu, anak pup dia. Anak pup, digendong, misalnya, kencing dia. Batal wudu ibu? Enggak lah. Sucikan saja, bersih, mandi misalnya ya kan. Sucikan yang kena najis itu sholat. Ada yang jelas lagi.
Ya, kok dia udah berwudu mau sholat maghrib. Ya, melihara ayam. Apa yang berkokok? Betelur ambil kan. Nah, dia berwudu nih. Coloknya. Yang mana? Pakai kelingking apa? Saya tahu. Coloknya. Oh, ada telurnya katanya kan? Cabutnya. Batal wudunya itu. Batal wudunya? Tidak. Ya, tapi nyolok Ustaz. Nyolok dubur ayam. Dubur ayam bukan dubur orang. Dubur manusia. Yang batal itu menyentuh faraj, menyentuh kubul dan dubur manusia. Ayam tak apa, ayam kan bukan manusia. Oh, betelor, cuci aja, cuci. Bersolat. Nah, ini paham nih. Maka di grup itu saya bilang, sayang sekali saya bilang. Alumni Azhari tapi paham menyalahi. Nah, itu kadang begitu, bisa berbeda paham itu. Karena dia tidak banyak mengaji sama orang yang berpaham Azhar, tapi banyak ngaji dengan ulama-ulama Wahabi. Itu biasa kondisi seperti itu. Nah, ya, baiklah. Wallahu a'lam bishawab. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membacakan salam dan sudah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.